Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk di materi tentang tata surya dan alam semesta, yaitu bab 6 yang komputasi dasar 3.11, memahami sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Tujuan secara umum, mengetahui komponen tata surya, mengetahui gerak planet dan hukum Kepler, mengetahui gerak bumi dan bulan, mengetahui rotasi dan revolusi bumi. Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan sumber cahaya yang dikelilingi oleh planet-planet beserta satelit-satelitnya, meteoroid, dan komet. Anggota-anggota tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sebuah bintang yang tidak berbeda dengan bintang lain di malam hari. Hanya halnya matahari dapat menciptakan atau menghasilkan cahaya sendiri. Massa matahari adalah 1,99 kali 1030 kg, kira-kira 330 kali massa bumi. Bagian-bagian matahari yaitu bagian dalam yang disebut dengan interior, permukaan matahari yang disebut dengan fotosfer, dan kromosfer, di mana kromosfer ini menjulang tinggi. Lapisan terluar dari matahari dinamakan korona. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara planet ada asteroid dan komet. Planet bergerak dengan arah yang sama tetapi jarak lintasannya berbeda. Lintasannya berbentuk elips. Kebanyakan planet mempunyai satelit kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki diameter 40% lebih kecil dibandingkan Bumi, 4.879,4 km, dan 40% lebih besar daripada bulan. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Radiusnya 6.052 km, mengelilingi matahari dalam waktu 224,7 hari. Venus terdiri dari karbon dioksida dan nitrogen, sehingga tidak mungkin terdapat kehidupan. Kemudian Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 9 dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer dan mempunyai lapisan udara yang disebut atmosfer dan dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Titik tertinggi permukaan bumi adalah Gunung Everest setinggi 8,848 meter. Titik terdalam adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik dengan kedalaman 10.924 meter. Danau terdalam adalah Titicaca dan danau terbesar adalah Laut Kaspia. Mars. Jarak matahari dengan Mars kurang lebih 228 juta kilometer. Rotasi Mars 24 jam 36 menit, revolusinya 1,88 tahun atau 23 bulan. Pada planet ini terjadi pergantian musim seperti di Bumi. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari. Jaraknya dari matahari adalah 778,3 juta kilometer. Jupiter planet terbesar dan terberat dengan diameter 14,980 km dan massanya adalah 318 kali massa Bumi. Periode rotasinya 9,8 jam dan revolusi adalah 11,86 tahun. Saturnus adalah planet ke-6 dalam tata surya. Saturnus ini merupakan planet bercincin. Jaraknya sangat jauh dari matahari, yaitu berevolusi 29,46 tahun. Rotasinya 10 jam 14 menit. Saturnus memiliki 18 buah satelit. Satelit terbesar bernama Titan. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dari matahari setelah Saturnus. Jaraknya 2.875 juta kilometer. Diameternya 51.118 km dan massanya 14,5
4,54 massa bumi. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Jarak rata-ratanya adalah 4.450 juta kilometer. Diameternya mencapai 49.530. Rotasi planet 16,1 jam. Revolusinya adalah 164,8 tahun. Pengelompokan planet. Planet dibagi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Bisa kita lihat. Planet inferior yaitu planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Sedangkan superior itu planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Nah, planet juga dikelompokkan menjadi dua, planet luar dan planet dalam. Jika planet dalam itu adalah planet yang orbitnya di dalam asteroid, sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya di luar asteroid. Di mana planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar itu adalah Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus. Kemudian ada planet berdasarkan ukuran. Planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial itu ukurannya hampir sama dengan Bumi, sedangkan planet Jovian ukurannya lebih besar dari ukuran Bumi, di mana sama seperti halnya planet luar dan planet dalam anggotanya. Kemudian kita masuk pada hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet atau orbit planet. Jadi lintasannya dilalui planet mengitari matahari. Hukum Kepler ada 3, hukum 1 Kepler, di mana planet berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Kemudian hukum 2 Kepler, garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama, menempuh luasan yang sama, di mana semakin dekat matahari dengan kecepatan revolusi planet semakin cepat. Kemudian semakin jauh dari matahari, kecepatan revolusi planet semakin lambat. Kemudian hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler di mana kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari, di mana rumusnya adalah T1 per T2 sama dengan D1 per D2, di mana T1 itu adalah periode planet 1, T2 periode planet 2, D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah periode rotasi bumi, di mana akibat dari rotasi bumi adalah pergantian siang malam, peredaran waktu di bumi dengan garis bujurnya berbeda, gerak semu harian matahari, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa, kemudian perubahan arah angin. Kemudian periode rotasi bulan. Rotasi bulan itu bulan berputar mengitari bumi disebut revolusi, bulan berputar pada porosnya disebut dengan rotasi, bulan bersama mengitari matahari. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.